adalah istana seberang langit biru. Aku rindu sana dan lihat muka Yesus yang penuh kasih seberang langit biru nanti. Seberang langit biru adalah istana, seberang langit biru aku rindu sana dan lihat muka Yesus yang penuh kasih seberang langit biru nanti. Seberang langit biru adalah istana, seberang langit biru aku rindu sana dan lihat muka Yesus yang penuh kasih seberang langit biru nanti. Seberang langit biru nanti. Seberang langit biru nanti. Shalom, selamat hari Sabat. Terima kasih kepada Pastor Daerah Inanam, Pastor Erwin, dan juga kru media Kisdat Kitobu karena memberi peluang kepada saya untuk menyampaikan pelajaran kebaktian Vesper pada hari ini, pada malam ini. Mari kita berdoa sebelum kita meneruskan pelajaran kita ini. Bapa kami di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih kepadamu sebab Engkau telah memimpin kami sehingga kami selamat dan sehingga kami dapat bertemu di tempat ini pada malam ini di dalam kebaktian Vesper. Terima kasih Tuhan karena Engkau menyertai kami. Biarlah Roh Suci memimpin satu persatu kami dan malaikat Tuhan terus menjaga kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Untuk meneruskan pelajaran kita pada malam ini yang bertajuk Pemberi yang Bersukacita. Tajuk pelajaran kita pada malam ini ialah Pemberi yang bersukacita. Mari kita baca di dalam 2 Korintus 9 ayat 6 dan 7. 2 Korintus 9 ayat 6 dan 7. Camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Hendaklah masing-masing memberi menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Ayat ini begitu jelas kepada kita semua, di mana dia mengingatkan kita, yaitu jika kita menabur sedikit, kita akan menuai sedikit juga. Jika kita menabur banyak, kita akan menuai banyak. Dalam arti kata, kalau kita memberi pertolongan
apa saja jenis pertolongan kita yang kita berikan kepada orang-orang yang memerlukan, maka kita akan mendapat balasan berkat. Tuhan memberkati kita dan orang itu memberkati kita juga. Oleh karena itu, marilah kita memberi. Dan Tuhan suka kepada umatnya yang memberi dengan sukacita, bukan paksaan, bukan dengan hati yang sedih, tetapi terbuka, rela hati, tidak bersungut-sungut. Begini barulah Tuhan senang hati dan Dia akan memberkati kita. Mari kita terus membaca lagi di dalam Markus 12 ayat 43 dan 44. Maka dipanggilnya murid-muridnya dan berkata kepada mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang yang memasukkan uang ke dalam peti persembahan, sebab mereka semua memberi dari kelimpahannya. Tetapi janda ini memberi dari kekurangannya, semua yang ada padanya, yaitu seluruh nafkahnya. Ayat ini jelas menerangkan kepada kita bahwa apabila kita memberi seperti janda miskin tadi, di mana janda miskin ini dia hanya memberi 2 pisir. Pisir maksudnya ialah siling tembaga, di mana 1 pisir berjumlah setengah sin, 2 pisir 1 sin. Berarti janda miskin tadi telah memberi 1 sin saja. Berbanding dengan orang-orang lain yang pada waktu itu ramai yang kaya-kaya dan berpendapatan banyak, mereka hanya dapat memberi yaitu kelimpahan mereka saja. Kelimpahan maksudnya di sini ialah yang lebih daripada keuntungan yang diorang bagi. Jadi kalau kita bandingkan dengan janda miskin tadi dengan orang kaya tadi, jauh beda. Nah, dengan demikian Tuhan mau kita umat-umatnya supaya memberi seperti janda miskin tadi, di mana rela memberi nafkahnya demi menolong orang-orang yang memerlukan pertolongan, orang-orang susah memerlukan pertolongan. Dan apabila kita memberi, jangan dengan bersungut-sungut ataupun mengungkit-ungkit kembali. Mungkin mengatakan, kalau saya tidak memberi itu, mana dia jadi begini. Ini tidak baik dalam pemerhatian Tuhan. Jangan sekali-kali kita buat seperti itu. Oke. Di sini saya akan sampaikan satu cerita. Cerita ini adalah cerita benar. Saya tidak tahu cerita ini dia berkaitan dengan tajuk ini, yaitu pemberian bersukacita, tetapi saya merasakan seolah-olah dia berkaitan. Cerita dia begini. Pada masa yang lalu, kira-kira 40 tahun yang lalu, sudah lama, saya baru menjadi guru. Saya ditempatkan di salah satu tempat yang terpencil di pedalaman Ulu Turan. Pada kebiasaannya, setiap hari Jumat kami menyuruh murid-murid tahun 5 dan tahun 6, lelaki saja, untuk membawa parang ke sekolah. Tujuan untuk menebas rumput yang panjang di kawasan sekolah. Apabila murid sampai di sekolah itu, terlebih dahulu mereka pergi ke satu anak sungai, di mana mereka
masing-masing mengasah ataupun menggusuk parang tersebut sehingga tajam. Mereka menggusuk parang itu sehingga tajam. Untuk memastikan ketajaman, mereka putung sembilu yang berdekatan. Sekiranya sembilu di berdekatan mereka itu putus oleh ketajaman parang tadi, bermaksud parang mereka itu cukup tajam. Dan begitulah dia orang lakukan. Apabila parang mereka tajam, mereka pun balik ke sekolah dan menebas di kawasan sekolah itu. Sedang mereka menebas di kawasan itu, tiba-tiba seekor tikus yang besar melompat dari semak. Apalagi ini murid-murid ini terlalu gairah. Mereka mengajar tikus itu memutung dengan parang. Mereka memutung parang satu demi satu, mereka menghayunkan parang, tapi malangnya seorang daripada murid itu menghentak kakinya kepada tikus itu, dan malangnya secara kebetulan seorang murid menghayun parang dan terkena tapak dia, 1/3 putus dan darah dia memancut. Nasib ada satu orang guru sana yang tahu sedikit tentang kecemasan. Guru besar kami begitu panik, lalu dia menyuruh saya, supaya kau pulang sekarang, lari PKK, Yayasan Sabah, panggil ini helikopter, dokter udara, ambil dia. Saya pun dengan pantas dan bersedia mengambil bag saya dan terus saya bertolak. Perjalanan saya ialah sejauh 16 batu. Kalau dalam kilometer lebih 20 kilometer, hampir 30 kilometer perjalanan. Bayangkan Banjaran Kuro ke sana. Sampai di dekat Gunung Mas sana dan menunggu bus dari Tambunan. Dan apabila bus datang, saya pun ikut bus itu dan terus sampai di KK dan berjumpa dengan pergi ke pejabat Yayasan Sabah dan berjumpa dengan pegawai sana, memberitahu bahwa di sekolah saya ada kecemasan, skateboarding, ulut tuaran. Mereka pun bergegas, bersedia, dan syukur kepada Tuhan, jam 2 petang itu helikopter telah sampai di Poring untuk mengambil murid itu dan dibawa ke hospital. Nah, cerita ini, walaupun saya tidak memberi uang ringgit ataupun memberi barang-barang untuk menolong budak tadi, tapi saya telah memberi seluruh tenaga saya telah memberi masa saya dan keringat saya untuk membantu budak tersebut, sehingga dia dapat ditolong, dihantar ke hospital dan selamat. Saudara-saudari dalam Kristus sekalian, inilah pelajaran, sedikit pelajaran yang kita boleh fikir-fikirkan. Tuhan Yesus mahukan kita supaya kita memberi dengan sukarela, dengan sukacita, bukan dengan paksaan, bukan dengan sedih, bukan dengan bersungut-sungut, tapi penuh komitmen untuk menolong, untuk memberi. Maka Tuhan akan senang melihat keadaan seperti itu. Itulah kesimpulannya. Tujuan sebenar pelajaran ini ialah memberi itu adalah agar kita ini semakin mirip dengan Allah Bapa dan anaknya Yesus yang memberikan semuanya sehingga kita diberkati sekarang dan selama-lamanya. Jadi sampai di sini saja pelajaran renungan kita pada Vespa ini, dan semoga Tuhan memberkati kita semua. Amin.
Mari kita berdoa. Bapa di surga, terpujilah nama-Mu Tuhan, sebab kami sudah mendengar nasihat-Mu sebentar tadi mengingatkan kepada kami, yaitu apabila kami memberi, hendaklah kami sukacita, tidak bersungut-sungut, rela hati, dan tidak sedih. Sebab apabila kami melakukan demikian, Tuhan senang. Tuhan senang hati melihat umat-Mu seperti itu. Terima kasih Tuhan, karena Engkau sentiasa menasihati kami, memberi tunjuk ajar kepada kami. Biarlah Roh Suci sentiasa memimpin kami. Berkat Tuhan terus menjaga kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.